Yang ada. Sekarang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, maka umat Nabi Muhammad dan juga Nabi Muhammad juga dimuliakan. Salah satunya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hanya beramal sedikit, tapi pahalanya besar, pahalanya banyak, amalnya sedikit. Mana ceritanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang menyewa pekerja. Ada seseorang diceritakan menyewa pekerja. Pekerja tersebut dia katakan, siapa yang bekerja dari pagi sampai zuhur, maka saya akan bayar 1 kirat. 1 kirat emas, bayaran emas. Jadi 1 ringgit. Misalnya dari subuh sampai zuhur dikasih 100 ringgit. Nah, gitu. Nah, yang ini diambil oleh Yahudi. Yahudi bekerja dari pagi sampai siang. Berapa jam jadinya? Kalau kita jadi jam 6 kerja sampai jam 12, artinya 6 jam. Yahudi kerja 6 jam dapat satu kirat. Kemudian dia berkata lagi, siapa yang bekerja dari zuhur sampai asar, dia akan dapat 1 kirat. Zuhur ke asar. Berapa? 3 jam lebih. Ya kan? 3 jam lebih. Dia akan dapat 1 kirat juga. Ini diambil oleh saudara kamu orang Nasrani. Ini kali diambil oleh Nasrani. Sekarang dikatakan juga siapa yang bekerja dari asar sampai maghrib, nggak sampai 2 jam. Dari asar sampai maghrib, siapa yang bekerja itu dia dapat 2 kirat. Kan sedikit, tapi dia dapat 2 kirat. Dapat 200, yang tadi 100. Yang ini dapat 200, dapat 2 kirat. Itu kamu. Itu adalah kamu, yaitu siapa? Umat Islam. Kerjanya sedikit, pahalanya besar. Pahalanya banyak. Maka dari itu, orang-orang Yahudi mengadu kepada Allah. Wahai Tuhan, Engkau ini tidak adil. Kami yang kerjanya banyak, tapi dapatnya sedikit. Orang ini kerjanya sedikit, dapatnya banyak. kata orang Yahudi yang mengadu karena memang kita ketahui orang Yahudi ini memang nabi-nabi juga tidak dihormat, rasul-rasul tidak dihormat, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Mereka berkata gitu kan, tangan Allah terbelenggu. Beraninya itu orang Yahudi, beraninya. Akhirnya katanya begitu juga ngomong akhirnya. Tuhan, Engkau tidak adil. Engkau kasih kepada kami pahala 1 sajak 1 kirat, sedangkan kami kerjanya lama. Sedangkan kepada ini dia nggak mau nyebut umat Nabi Muhammad SAW. Kerjanya sedikit, tetapi pahalanya banyak. Dapat itu. Akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Yahudi tersebut, apakah aku telah menzalimi kalian? Apakah aku tunggu jawabannya? Apa jawaban Yahudi? Karena kalau dia jawabannya salah, akan banyak pertanyaan. Kalau akan banyak lagi interogasi dari Allah. Tapi dijawab oleh Yahudi tersebut, tidak pernah ya Allah. Engkau tidak pernah menzalimi kami. Tapi maksudnya kalau misalnya mereka jawab, engkau zalimi kami. Banyak cerita. Tapi karena ini mereka mengaku, tidak Tuhan, Engkau tidak pernah menzalimi kami. Itulah. Aku memberikan kepada siapa yang aku suka. Siapa yang aku kehendaki akan aku beri. Mereka diberi banyak, itu aku suka, aku kehendaki. Engkau dapat segitu, aku kehendaki yang demikian. Ini kemuliaan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kemuliaan untuk Nabi Muhammad ini luar biasa, yang tidak terbayang oleh kita. Kemuliaan untuk Nabi Muhammad sendiri. Untuk umatnya salah satunya itu. Tapi untuk Nabi Muhammad ini tidak terbayang oleh kita. Bagaimana Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditempatkan di surga yang paling tinggi, yang paling atas. Yang mana tempat tersebut sudah dekat dengan arsy. Dengan arsy singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Surga luas begini. Surga luas, Firdausnya, Naimnya, Jannatul Naimnya, Jannatul Ma'wanya ada 8 surga. Luas begitu. Yang paling tinggi di atas kan bangunan. Kalau bangunan seperti ini atapnya kan
Atapnya itu yang paling tinggi. Atap yang di atas itu kan dekat dengan langit. Nah, atap surga nanti ia dekat dengan apa? Arasy. Arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah Nabi Muhammad akan ditempatkan. Nabi Muhammad akan ditempatkan. Yang disebutnya apa? Wasilah. Nah, kita selalu berdoa setelah mendengar daripada azan. Wab'asul maqamal mahmuda. Apa? Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah. Memang jangankan di akhirat di dunia, di kita di wasilah juga enak gitu. Pergi ke wasilah, makan di sana makanannya. Enak-enak itu, sedap-sedap di wasilah. Nah, ini tempatnya di atas di wasilah. Ya tempat yang paling tinggi. Ya tempat yang paling tinggi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, dikatakan begitu. Aku ini kalau berjumpa melihat engkau, aku senang, hatiku tenang, damai kalau melihat engkau. Maknanya di masjidkah, Masjid Nabawi, atau sedang ada acara kah, ketemu saya. Tetapi ketika saya pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu istri saya menjadi sedih. Bukan sedih lagi. Kan kalau kita ketemu anak, ketemu istri senang kan? Ini enggak dia. Kalau ketemu Nabi senang, tapi ketemu anak dan istri tidak senang. Maka dia itu saya tidak senang ketika berada di rumah. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau begitu ilzam, kalau gitu kamu datang saja ke masjid. Tahudan yang kamu akan lihat aku datang begitu. Baik katanya. Hanya masalahnya nanti kata sahabat tersebut, nanti kalau kita mati, sesudah gitu engkau akan ditempatkan di tempat yang tinggi. Seandainya aku ditetapkan oleh Allah masuk surga, aku tidak tahu apakah akan berjumpa dengan engkau atau tidak. Nah, lihat, sahabat semuanya akan masuk surga kan? Nah, sahabat masuk surga. Katanya kalau saya dimasukkan ke dalam surga, saya bisa melihat engkau atau tidak. Itu masalah. Di dunia saya bisa datang ke masjid, lihat Nabi. Tapi nanti di akhirat bagaimana? Bisa nggak ketemu dengan engkau? Nabi SAW menjawab, dikatakan engkau akan melihatnya. Engkau sebagaimana dalam hadis yang lain, cerita yang lain, bahwa ketika ditanya oleh Rasulullah sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Dijawab oleh Rasulullah SAW, maza a'adatta laha, apa yang telah engkau siapkan untuknya? Ditanya lagi oleh Rasulullah, saya tidak siapkan apa-apa. Saya tidak siapkan beli ini, saya tidak siapkan beli itu, tidak. Tapi saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya punya itu. Saya hanya cinta Allah dan Rasulnya. Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, kalau kamu seperti itu, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Ya siapa yang engkau cintai, engkau akan bersama dia. Siapa? Ini mereka cinta kepada Rasulullah, berarti akan bersama dengan Rasulullah SAW di surga tersebut. Dan juga akan melihat jalan-jalan ke wasilah. Karena nanti akan jalan. Misalnya rumah kita di Jannatul Firdaus. Misalnya kita sebutnya. Kita akhirnya dibawa jalan-jalan ke wasilah. Bagaimana melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kita yang bisa sebutkan. Tadinya mau bicara lebih banyak, tapi di depan ini masalah. Masalah dilihat dari tadi. Saya melihat ini nggak bisa, mesti lihat juga, susah akhirnya. Kalau misalnya ini tidak ada, mungkin saya bisa ngomong sampai jam 12. Itulah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan kebaikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.